Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Serangan tiba-tiba Xiaoyan di arena itu di luar dugaan siapapun. Apalagi, serangan sebelumnya selesai hanya dalam sekejap. Karenanya, banyak orang di galeri tontonan hanya bisa melihat bayangan hitam berkedip di dalam arena. Segera setelah itu, ada 3 suara teredam. Dan akhirnya Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao masing-masing memuntahkan darah dan dipaksa kembali sebelum menabrak batu. Penonton menyaksikan Baisan dan 2 lainnya, yang bersandar di dinding batu, berjuang dengan sia-sia ketika mereka berusaha dengan susah payah untuk bangun. Seluruh stadion sunyi. Banyak tatapan, yang hampir membosankan, menatap pemuda jangkung di arena. Pada saat ini, ada hawa dingin yang merembes keluar dari hati banyak orang. Orang ini, yang biasanya tampak tersenyum, sebenarnya adalah yang paling menakutkan. Di galeri tontonan, instruktur Ruo Ling dan Xiao Yu juga terpana. Sudah lama sebelum mereka saling bertukar pandang. Sebelumnya, sikap Baisan dan 2 lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan kalah. Itu benar-benar tak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar memberikan serangan tambahan ganas lainnya. Banyak orang, termasuk mereka berdua, mengerti bahwa ini adalah balas dendam yang diambil Xiaoyan atas nama Sun Er untuk tendangan itu. Wakil kepala sekolah, Hu Gan, dan yang lainnya di tengah platform penyelenggara di stadion juga terpana. Beberapa saat kemudian, Hu Gan menatap Hu Jia yang berwajah pucat, yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Hatinya terasa agak sakit. Akhirnya, bagaimanapun, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan campur tangan dalam masalah-masalah antara generasi muda. Karena dia tidak mengatakan apa-apa ketika Hu Jia dan 2 lainnya telah bergandengan tangan untuk menyerang Sun Er dan Xiaoyan sebelumnya. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah melonjak dan mengalahkan mereka bertiga secara terbuka di depan banyak orang. Dia tidak punya alasan untuk membuka mulut untuk menegur tindakan Xiaoyan. Hu Jia dan 2 lainnya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan ini cukup kejam. Di satu sisi, tatapan Huo lama menatap Xiaoyan di arena, dan mengabaikan ekspresi tak berdaya dari wakil kepala sekolah. Dia mengangguk dan senyum jelek muncul di wajahnya yang kaku untuk pertama kalinya. Wakil kepala sekolah. Apakah ini dianggap melanggar aturan? Seorang hakim setengah baya di kursi hakim memiliki wajah yang dipenuhi dengan senyum pahit ketika dia menatap wakil kepala sekolah dan yang lainnya pada platform di atas ketika dia dengan hati-hati bertanya. Jika Hu Jia tidak hadir di arena, dia tidak akan terlalu takut. Sayangnya, si penyihir kecil itu ada di antara mereka. Terlebih lagi, dia dipukuli dalam kondisi yang menyedihkan. Jujur berbicara, telah berada di Akademi Jianan selama bertahun-tahun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani memukul Hu Jia tanpa ampun. Keadaan seperti itu. Ini juga bukan hanya karena latar belakangnya tetapi juga karena Hu Jia sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun karakternya tidak terkendali, menyebabkan orang-orang tidak dapat memahaminya tetapi wajahnya yang seperti malaikat dan sosok seperti iblis juga menghasilkan cukup banyak orang di akademi yang menyukainya. Ketika bertarung melawan wanita semacam ini, ada banyak orang di akademi yang akan menyerah padanya, bahkan jika mereka bisa menang. Sangat jarang orang melihat seseorang seperti Xiaoyan, yang tidak akan menunjukkan belas kasihan karena gangguan apapun. Kompetisi kali ini pada awalnya tidak dianggap benar-benar adil. Karena itu, Xiaoyan juga tidak bisa dianggap telah melanggar aturan. Bagaimanapun, kita semua jelas melihat kekuatannya. Wakil kepala sekolah melambaikan tangannya dan menghela nafas. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia di arena dan berkata dalam hatinya, "Gadis, perlakukan itu seperti membeli pelajaran kali ini. Berada di bawah perlindungan saya selama bertahun-tahun telah menghasilkan segalanya menjadi terlalu mulus untuk Anda. Mampu membuat Xiaoyan ini mengetukmu memiliki beberapa manfaat untukmu." Petik 2. Xiaoyan menghembuskan napas panjang di arena.
Dia mengabaikan tatapan kusam dari seluruh stadion dan memalingkan kepalanya untuk membiarkan tatapannya bertemu dengan wanita muda berpakaian hijau yang berada di atas batu di dalam reruntuhan. Senyum hangat muncul di wajahnya yang dingin. Menggerakkan tubuhnya, Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam yang muncul di samping Sun Er. Dia mengulurkan tangannya dan menghapus jejak darah yang tersisa dari sudut mulutnya sebelum bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Itu bahkan tidak bisa dianggap luka yang dangkal. Sun Er tertawa pelan. Matanya langsung mengalir di atas tubuh Xiao Yan ketika dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar tak terduga bahwa Xiao Yan GG akan benar-benar maju selama pertarungan. Benar-benar mengejutkan. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia mendengar ini. Dia menepuk kepala Sun Er sebelum melemparkan pandangannya ke kursi hakim. Dia bertanya dengan suara yang jelas. "Bolehkah saya bertanya apakah babak final kompetisi kualifikasi dapat dipertimbangkan sekarang? Jika tidak, saya bisa terus bermain dengan mereka bertiga." Petik 2. Ya, persaingan berakhir. Lebih. Petik 2. Satu orang dari kursi hakim buru-buru berdiri dan menjawab dengan cepat ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Tingkat kekejaman yang telah ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah jauh melebihi harapan mereka. Jika mereka membiarkannya terus seperti ini, apakah Baisan dan dua lainnya dapat meninggalkan kompetisi hidup-hidup mungkin dipertanyakan. Latar belakang mereka bertiga tidak biasa. Jika terjadi sesuatu, cukup banyak masalah akan muncul. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini berakhir. Setelah pertarungan yang intens, 5 besar telah muncul. Mereka adalah Xiao Yan, Xiao Sun Er, Wu Hao, Hu Jia, dan Baisan. Seorang hakim yang lebih tua berdiri dari kursi hakim, melihat sekeliling stadion sebelum segera mengumumkan dengan suara keras. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini berakhir. Setelah pertarungan yang intens, 5 besar telah muncul. Mereka adalah Xiao Yan, Xiao Sun Er, Wu Hao, Hu Jia, dan Baisan. Seorang hakim yang lebih tua berdiri dari kursi hakim, melihat sekeliling stadion sebelum segera mengumumkan dengan suara keras. Begitu suaranya terdengar, sorakan yang luar biasa tiba-tiba terdengar dari seluruh stadion. Dalam gelombang suara seperti toren ini, seluruh stadion bergetar saat mengeluarkan suara gemerisik. Tak terhitung banyaknya orang dari galeri pengamat berdiri dan menatap pemuda dan pemudi yang berdiri sendiri di antara puing-puing. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Xiao Yan telah menggunakan kekuatan sejatinya sendiri untuk mengumumkan kepada semua orang yang orang terkuat di Akademi Jianan kali ini. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, memiliki hak untuk bersama seorang gadis yang sangat berbakat, disukai oleh surga, seperti Sun Er. Semua ini dibangun di atas kekuatan dan tinjunya. Di akademi ini, di mana kekuatan dihormati, hanya metode ini yang merupakan alasan paling meyakinkan. Sementara mereka mendengar sorak-sorai dan tangisan yang bergema di seluruh stadion. Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao di tengah-tengah reruntuhan, masing-masing bersandar di dinding batu. Wajah mereka yang sedikit berkedut menunjukkan rasa sakit hebat yang ditularkan dari dalam tubuh mereka. Pukulan sebelumnya yang diberikan Xiao Yan kepada mereka masing-masing tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Saat ini, mereka bertiga sudah benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Selain itu, kecil kemungkinan cedera mereka akan pulih sepenuhnya tanpa 7 atau 8 hari istirahat. Nafas mereka yang tergesa-gesa agak tidak teratur. Mereka bertiga mengangkat kepala dan melemparkan pandangan mereka ke arah pria muda dan wanita muda yang berdiri di atas puing-puing. Karakter utama dari seluruh arena sekarang adalah mereka. Ini. Dia menyerang dengan kuat. Dia benar-benar bukan laki-laki. Bagian belakang gigi Hu Jia menggigit bibir merahnya. Pada saat ini, murid-muridnya yang awalnya pintar dan licik memiliki keluhan dan kelembapan yang terlihat sebagian. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia digagalkan oleh seorang pria. Selain itu, usia pria itu hampir tidak berbeda dengan usianya. Ini menyebabkan hatinya yang angkuh benar-benar mengalami kesulitan menerima hasilnya. Xiao Yan, kamu sangat kuat, tapi aku percaya bahwa aku akan melampaui kamu.
Wu Hao memegangi dadanya saat dia mengeluarkan beberapa batuk intens. Merah kemerahan melonjak ke wajah pucatnya. Panas memenuhi matanya. Kemunduran yang dia terima sebelumnya tidak hanya menyebabkan dia putus asa tetapi sebaliknya membangkitkan semangat juang dalam dirinya karena kekuatan Xiaoyan. Karakter seperti ini, di mana seseorang menjadi lebih berani semakin dia dikalahkan, pada dasarnya adalah akselerator baginya menjadi orang yang kuat. Tidak heran Penatua Akademi telah mengungkapkan bahwa bahkan kepala sekolah yang misterius mengatakan bahwa jika Wu Hao diberi waktu 10 tahun, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat selama dia tidak dihancurkan oleh aura pembunuhannya. Masalah ini tidak dianggap selesai. Aku, Baisan, pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di kakiku. Sebuah kilatan jahat melintas di atas mata Baisan yang murung. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan punggungnya sedikit pun. Serangan berat dari Xiaoyan sebelumnya sudah mematahkan beberapa tulangnya. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, frustrasi dan pukulan ke hatinya adalah yang paling sulit dialami Baisan. Masalah ini tidak dianggap selesai. Aku, Baisan, pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di kakiku. Sebuah kilatan jahat melintas di atas mata Baisan yang murung. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan punggungnya sedikit pun. Serangan berat dari Xiaoyan sebelumnya sudah mematahkan beberapa tulangnya. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, frustrasi dan pukulan ke hatinya adalah yang paling sulit dialami Baisan. Selama 2 tahun ini, dia didorong untuk menjadi orang yang luar biasa dengan profil tertinggi di Akademi Luar melalui banyak pujian. Namun, hari ini, gelar yang disebut Person of the Year ini sebenarnya terfragmentasi oleh serangan brutal Xiaoyan. Di masa depan, ketika orang-orang dari Akademi Jianan menyebutkan Baisan, mereka tidak akan dipenuhi dengan rasa hormat seperti yang mereka lakukan ketika mereka memandangnya di masa lalu. Ini karena selamanya akan ada satu orang yang berdiri di atas kepalanya. Orang itu adalah eksistensi yang mereka hormati dan hormati. Situasi seperti ini tidak diragukan lagi lebih sulit bagi Baisan, yang karakternya sangat arogan, untuk menerima daripada jika dia kehilangan nyawanya. Begitu seseorang jatuh setelah memasang kuil jenius, yang orang pandangi, mereka akan merasa seolah-olah mereka memiliki kejatuhan yang sangat hebat. Banyak orang yang tidak sanggup menanggung kekecewaan atau penyimpangan dalam hati seseorang dari kejatuhan seperti ini. Hampir seperti itu untuk Xiaoyan saat itu. Baisan saat ini juga sama. Xiaoyan saat ini secara alami tidak peduli tentang emosi yang berbeda di dalam hati mereka bertiga. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia telah memperoleh izin untuk memasuki Akademi Dalam. Jarak antara dia dan api hati jatuh jauh lebih dekat. Dia bahkan sudah mulai mengantisipasi perubahan drastis dan luar biasa seperti apa yang akan terjadi setelah dia menyerap Heavenly Flame, jenis kedua. Yao Lao pernah mengatakan bahwa untuk mantra api, menelan satu jenis api hanyalah sebuah yayasan. Hanya setelah jenis kedua, api surgawi, juga berhasil ditelan dan dua api yang berbeda bergabung akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan menyeluruh seolah-olah seseorang dilahirkan kembali. Xiaoyan mengantisipasi perasaan semacam ini. Ini karena dia samar-samar bisa mengatakan bahwa setelah dilahirkan kembali kali ini, itu mungkin benar-benar membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Seseorang yang kuat yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam dan melindungi kerabatnya sendiri. Sesuatu yang berbeda dari sekarang di mana ia perlu meminjam kemampuan Yao Lao untuk semuanya. Api jantung jatuh, kau milikku. Xiaoyan mengepalkan tangannya, emosinya sedikit melonjak. Selama dia memperoleh hal itu, dia benar-benar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi di antara orang-orang kuat di benua. Ketika juri mengumumkan kompetisi akan berakhir, beberapa siswa mengenakan jubah alkemis terlintas di seluruh galeri tontonan. Mereka memasuki arena dan mengangkat Baisan dan dua lainnya, yang terluka parah,
sebelum berserakan dan meninggalkan tempat itu. Hei, Xiao Yan, pekerjaan bagus. Metodemu, aku, Lumu, benar-benar melepaskan topiku untukmu. Namun, Anda mungkin telah memperoleh kemenangan hari ini, tetapi kemungkinan Anda telah menyinggung ketiganya. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datang dan campur aduk di Departemen Alkemis. Di Akademi Jianan ini, bahkan wakil kepala sekolah atau unit penegakan hukum tidak berani melakukan sesuatu yang drastis kepada orang-orang dari Departemen Alkemis kami. Seorang pria muda yang memberi perintah kepada para siswa dari Departemen Alkemis untuk membawa mereka yang terluka tiba-tiba membalikkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Sebenarnya Lumu, yang dikalahkan oleh Xiao Yan kemarin. Ketika juri mengumumkan kompetisi akan berakhir, beberapa siswa mengenakan jubah alkemis terlintas di seluruh galeri tontonan. Mereka memasuki arena dan mengangkat Baisan dan dua lainnya, yang terluka parah, sebelum berserakan dan meninggalkan tempat itu. Hei, Xiao Yan, pekerjaan bagus. Metodemu, aku, Lumu, benar-benar melepaskan topiku untukmu. Namun, Anda mungkin telah memperoleh kemenangan hari ini, tetapi kemungkinan Anda telah menyinggung ketiganya. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datang dan campur aduk di Departemen Alkemis. Di Akademi Jianan ini, bahkan wakil kepala sekolah atau unit penegakan hukum tidak berani melakukan sesuatu yang drastis kepada orang-orang dari Departemen Alkemis kami. Seorang pria muda yang memberi perintah kepada para siswa dari Departemen Alkemis untuk membawa mereka yang terluka tiba-tiba membalikkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Sebenarnya Lumu, yang dikalahkan oleh Xiao Yan kemarin. Jika ada kesempatan, aku secara alami juga ingin pergi ke Departemen Alkemis untuk melihatnya. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Bagian mana dari sikapnya yang tenang yang bisa dilihat oleh sedikit orang dari tirani sebelumnya? Lumu tersenyum, berbalik dan mengikuti kelompok alkemis keluar dari arena kompetisi. Ayo pergi. Kompetisi sudah berakhir. Sekarang, mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Xiao Yan mengamati reruntuhan di sekitarnya sebelum dia berbicara sambil tersenyum kepada Sun Er. Iya nih, Sun Er mengangguk sambil tersenyum. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari stadion berisik yang gemuruh sambil menyaksikan oleh banyak tatapan. Kompetisi tahunan terbesar secara bertahap berakhir ketika mereka berdua pergi. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.